gara-gara 1 miliar hilang itu. Hilangkan satu pintu by directing WO. Efek plus minusnya apa Mbak San? Efek plus minusnya, kalau plusnya ya jelas nggak akan ribet ya. Orang hire WO itu kan tujuannya untuk biar lebih ringkes gitu kerjaannya. Dia nggak mikir, dia bisa mikir yang lain gitu loh. Nah kalau misal dia nggak satu pintu ya dia sama aja kayak nggak hire WO. Oh, dia ngurusin sendiri. Ngurus sendiri. Padahal sebenarnya WO memfasilitasi. Cuman minusnya ya kayak gitu. Oh. Lah ternyata si pihak perempuan ini tidak menyediakan budget untuk masak-masak, renek duite, atau otomatis duit sing wis ready iki kan masak duluan kan hari ya iki di ini. Jarine ngono. Jadi ya wis mas galon gas gonen mulih. Ya gak konten no. Lah duwe ku motor karo TV, barang berhargane gawonen. Kita awale meh njupuk barang-barang gak situ. Ubur ikan lele. Cakap. 39 juta belum dibayar. Halo. Gimana wedding hari ini? Selamat datang di Krukol. Tempatnya ngobrol santai bareng kru di balik layar yang biasanya kelihatan tapi selalu jadi bagian penting dari sebuah cerita. Anjay. Jadi siap-siap Dik. Siap-siap. Biasanya sing tukang mikir-mikir ngono lho. Iya. Oke, kita bakal kupas habis nih di dunia perweddingan, mulai teko sing gak ketok sampai sing ketok, bener gak Mas? Bener. Dan hari ini jane ngene Dik. Piye. Iya ya Dik. Kadang ki lek dingin nek sing viral. Jam 8 akad dekorasi gung dadi gak sesuai ekspektasi. Wah, nek aku udah di sinomane. Tak walik mencok. Kowe sinomane ya. Aku di sinoman lah. Tapi akeh banget Dik. Maksudnya akeh banget sing dalam kasus iki enek sing tertipu lah. Enek sing keblondrok lah. Enek juga sing pernah lah Dik. Ya nek aku iki sih kan gak enak karo kasarane aku ki wis ngundang dulur-dulurku, aku ya sungkan mas karo dulur-dulurku. Iya, polis bayar larang ya. Bener. Terus sampai enek berita Dik. Viral pengantin wanita jatuh pingsan di hari pernikahan. Ternyata ditipu pihak WO dan sudah bayar Rp 30 juta. Menurutmu piye Dik? Wih, duit 30 juta. Ya, mungkin Adi langsung takok ke pelaku utama. Oh, berarti hari ini ada guest yang ngurusin masalah ini Dik ya? Siapa sih Dik? Mari kita kenalkan. Ada Sun Wedding Organizer Dan Mbak Sandi Karisma Mua. Selamat datang. Selamat datang. Pertanyaan simpel tapi kritisi. Gimana wedding hari ini? Wow, alhamdulillah. Mas Alif. Alhamdulillah banyak perubahan. Tapi piye, mendengar satu sedikit sebelum ngomongin isi ya. Sik. Iki arep bahas apa kowe? Arep bahas kuwi mau. Sak durunge nek pembahasan kuwi. Apa? Aku ndek pantun. Iki sik pantun durungane ya guys, ditukane. Lah Anda salah gitu kali Mas. Ubur ikan lele. Cakap. 39 juta belum dibayar. Kayak kenal ya. Kenal ya. Asing ya. Aku selain lho iki. Tapi enak rong bayar. Ada. Oh. Bukankah Anda juga korbannya? Korbannya ya. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum tahu, jadi Mbak Sandi Karisma ini adalah makeup artist yang sering banget ketemu di lapangan. Jadi yo nggak diragukan lagi untuk kualitasnya. Benar. Dan di sebelahnya itu ada Mas Alif. Mas Alif ini dari wedding organizer juga, dari Sun Wedding Organizer. Dan mereka tuh pasutri ya guys. Oh ngerti? Iya pasutri. Lagi ngerti Dik? Oh iya kan? Iya. Lagi gimmick banget sih Gak. Oke. Mbak San, aku sedikit sih Mbak San. Menurutmu POV-mu gimana Mbak tentang klien yang tertipu Mbak?
Maksudnya klien yang tertipu. Ada langsung ngomong ya. iki gak enek sih ya. kalau langsung tar. Iki Bahasa bukan basi sik kan. Gak ada Gak ada. langsung kok iki. Langsung pertanyaan pertama Ah, langsung dirender-derek wih, ini ya. langsung. Oke. Kita ngomongin bukan vendor yang ketipu, tapi klien yang ketipu Oh, dulu. klien sing ketipu dulu berarti sing bermasalah vendore. Betul. Ya, POV ku sih sebenarnya itu sesuatu hal yang memang akan terjadi Hmm. gitu. Tergantung orang masing-masing ya. Makanya kenapa sih nek misalnya kamu tanya kenapa itu bisa sampai terjadi? Menurutku ya, Gi, menurutku banget. Karena kan kita yang ngrasakne duitnya ya, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Uang di bidang vendor perwedingan itu memang bener-bener akeh rek. Iya. Banyak dan pekerjaan kita tuh kayak tidak seberat, ya berat sih memang, cuman nggak kayak kerja kantoran yang setiap hari masuk kayak gitu loh. Bukan sesuatu pekerjaan yang monoton ya. Dan itu tuh di bidang kreatif, tapi kan memang bidang kreatif kan memang duitnya akeh ya. Oke. Nah itulah yang membuat sampean pernah mendengar omongan kalau uang bisa merubah seseorang. Pernah sih, Ada. pernah Ya sih. kan? Nah, Pernah sih. itu salah satunya. Itu Enak, salah enak. satunya. Mungkin bisa jadi vendor itu ya memang dasare wae gak amanah. Keamanan. Tapi Dia sudah ada bibit-bibit tidak amanah, terus pas masuk ke dunia wedding jedar, duitnya oke rek. Siapa sih gak kalap gitu? enek ceritanya wingi sing di Semarang. Di Semarang itu sampai 1 M, Mbak. Jadi itu ada 13 klien kalau nggak salah ya, guys. 13 klien itu dia semuanya 13 iki total 1 M. Dan dia alasannya pilot. Hah? Pilot dan dijauhkan hukum. Tapi kan gini, friend. Ini kan acaranya melaku ya. Ngono lho. Lek masalah hukum ya sengko sik lah. Ini masalah acara hari H, Bro. Iya. 1 M, Mbak. Ya kayak gitu. Nek menurutku sih benar-benar uang itu bisa merubah seseorang. Lek Mas Alif. Oke. Kaget aku. Kalau dari segi kita nggih, karena kita ini WO yang pernah tak ceritakan dulu ya, WO itu kan Iya. mungkin teman-teman gak modal, istilahnya mungkin saged bisa ngomong aja, ya wis ngomong tok wis untuk klien, koncoku iki iso tak dadekne klien. Oh, jadi kayak sales bosone ya. Betul. Mbak, ya. Perantara. Iya. Jadi apalagi di Ngawi sekarang kan istilahnya lagi banyak sekali WO baru. WO new. New. Dan generation. kemungkinan ada beberapa yang di situ pasti ada teman-teman saat yang lama. Ya. Nah, itu Nah. pasti ada. Betul. Kita udah sambat ya gitu. Nah, Ada sambat ya. dan ada beberapa kali teman-teman ini istilahnya ini bukan teman-teman San, tapi karena tahunya sebelumnya mungkin dari San ya. Mesti mature San. Jadi istilahnya Kamu iki dari San. WO San toh. Padahal bukan. Mengiyakan tapi mereka. Ya di Majang gak jawab mungkin ya. Iya. Karena Ngerti mereka sih yang nek tahu itu lah. ya. Ya, arti ya. Itu urusannya Itu. mereka lah. Dari modal nol ini, jadi istilahnya tahu uang besar tadi sama apa penyeluk kuning ini. Kayak ama. Mbak San Ayang. Ya, ayang no. Istilahnya dari modal nol, kalau kita tidak punya ning agama iman Amanah ya. amanah lah itu langsung goyah. Iya, Jadi Langsung goyang. Tenanan ada langsung juga goyang. istilahnya bukan kita yang menipu, kadang kita karena BO kan apa ya bahasanya relasinya banyak dan Iya. mungkin dekor foto. Kadang kita juga tertipu sama beberapa vendor. Malah Mungkin kewali juga. ada juga contohnya mungkin dekor akad jam 7 selesai setengah 7 kan ya Ya, mepet Iya, ya. nah, Mepet ya. itu bisa Janji lah Jadi ini. ning poin sama serba salah ya. Mas? sama-sama. Iya serba salah. Serba salah. Bagaimana Gembul yang selalu marah-marah? Sabar dulu. Jadi terakhir kita akad jam 7, jam 6 dekornya belum selesai. Nah, itu kan maksudnya bukan dari pihak kita ya. Iya, dari Sing vendor salah lah. kan bukan kita dan kebetulan juga dekor itu bukan kita yang pesan. Delalahe. Oh, langsung direct by klien. Betul, nek direct by klien kan kita tidak bisa terlalu ngerecoki ya kayak gitu. Ya jadi yo tetap yang kita sing dimarahin tapi kita nggak bisa terlalu ngepush Iya. vendornya Dan nek gitu. aku sebagai PFK nih klien kayak ini, yo mbak pokok iku udah dadi orang Nah, itu urusan. yang jadi masalah di kita itu ketika beberapa vendor ini nggak lewat kita. Terus kemudian di area situ pasti ada WO, rias sama fotografer ya 3 ini MC mungkin pasti 3-4 ini Yang diserang. yang Yang diserang keluarga. Jadi istilahnya khususnya WO sih, karena Iya, WO iya. dari petang biasanya kan membarengi sama teman-teman MUA
terus tahu sliwer lah kok tahun pasti Mbak lagi dekore piye. Nah, itu lah sebenarnya kita punya istilahnya punya apa ya? Punya MOU ataupun timeline sendiri kita harus selesai jam segini, tapi ternyata dari pihak mereka tidak sesuai tepat waktu ya kita masih bingung harus bagaimana. Berarti intinya Dik, carilah vendor yang profesional. Betul. Ya kan? Saya profesionalnya gak mau hasil Mbak San ya. Profesional Cuman gak semua hanya hasil di IG etika. aja. Yang penting amanah. Iya. Betul. Itu kan sebenarnya wis iso dirasakne sih dari awal kita booking tuh sebenarnya vendor itu akan amanah atau enggak tuh udah kerasa harusnya loh ya. Mbak. Ketok dong. Apa? Selok dulu ya, Mbak? Selok Selok dulu ya. Aku Ketok dong ketika kita kayak misal klien ya ngechat makanya kita hospitality itu kan harus utama ya. Apalagi nek di chatting kan kayak misal kita bahasane wae gimana balesine misal nek slow respon itu masih bukan menjadi suatu alasan sing bakal bisa dinilai itu nggak profesional ya. Kalau slow responnya kan jenenge uang ya, gak mungkin 24 jam kayak balesi klien gitu kan. Klienku 17 kok, Mbak. 17 jam. Kes dino iki. tapi handlemu piye? Nah kayak gitu. Jadi kalau dari awal koyok nggak sih orang nikah tuh mesti ada feeling gitu. Iya. Nah kalau dari awal kayak misal kok kayaknya gak sreg ya, kok kayaknya nggak enak di hati ya, yo wes nggak usah dilanjut gitu. Kalau aku pribadi sih mending aku kehilangan DP daripada aku muring sampai akhir. Iya, oke itu ngefekin acara juga Betul. kan. Ngefek di BTW, acara. Mbak Sandika mulai kapan tuh di wedding? Aku wedding kalau MUA aku dari 2012. 2000. Wow. Wah, ini senior bos. 2012 Senior, umur Bos. sampean pinten, Mbak? Kula tase umur pinten ya niku? Niku pinten? Awal-awal 17, kuliah. 18. Masuk kuliah. Jadi saya kula niku masuk kuliah niku kula nyambi. Oh, daro bolo Jawa. Ngapunten. Nggih. Jauh ini terus sing separuh. Kangge. Sampun kula peres. Nek San WO sendiri Mas. Kalau San WO masuk ke 6. 6 tuh berarti 2019. Ya, 19. Jadi selama 6 tahun memang kita targetnya mungkin kalau masalah tadi ya kita tipu menipu dan lain-lain, kita nyoba masuk ke legalitas. Jadi kita insya Allah tahun ini sebenarnya sudah ada, tinggal nunggu pembayaran aja, nunggu klien aja. Iya. Jadi Iya. kemungkinan besar akan berubah ke CV. Jadi CV San Indonesia. Asal. Lagi begini, tarain begini. Entek oke, Dik. Pajak. Ya, terus kemudian target kita di Hastana. Jadi kayak istilahnya apa ya? Paguyuban apa ya? Iya. Paguyuban Ada WO. ya ada perkumpulannya lah intinya. Kemudian jadi salah satu syaratnya kan harus ada CV dan memang tahun ini memang targetnya ke situ. Ke situ. Jadi istilahnya ya balik ke berita yang tadi, memang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, kita kemarin juga diinfo dari teman-teman dekor Boyolali, banyak yang lagi goyah. Jadi Iya, kita benar. nyoba ke legalitas itu, yes, insya Allah bisa menjadi acuan untuk teman-teman klien yang mau pakai SAN. Tapi fungsi ini legalitas sih sebenarnya apa, Mas? Kalau kita legalitas nanti kan istilahnya apabila terjadi Sesuatu yang sudah terjadi kemarin yang belum diselesaikan, nah itu kita Nanti. jadi seperti itu. Oke. Jadi ajak-ajaknya benar. Ya biar klien ki lebih secure gitu loh kalau milih kita gitu. Jadi kan itu kan nanti akan win-win solution ya. Jadi bukan kok kita memaksa klien untuk apa ya, kayak misal pelunasan di awal tapi klien juga akan merasa takut. tenang kok gak sih. Nah, apalagi yang besar ki. betul. Kayak orang pelunasan kalau WO ya, kalau WO-nya Pak Alip kalau misal sekali pelunasan bisa ratusan juta tuh. Misal semua vendor gitu ya. Nah, itu kalau uang ngekekne duit ratusan juta nek Tanpa legalitasnya piye iki kayak gitu loh. Nek apa kan akhirnya repot. Betul. Kowe Jadi- kayak 1 juta ning aku. Nah. Oh, tak kamblongi loh. Beneran. Dan itu 20% aku. dan itu juga bisa jadi acuan kita untuk tambah profesional karena klien bisa aja nuntut kita balik. Jadi ini tuh win-win solution antara ketika klien memberikan trust ke kita juga memberikan service yang mereka pun juga bisa meminta pertanggungjawaban ke kita. Nah, itu kayak gitu. Bahwa bahasa Jaksel apa yang lu dapat, gue juga dapat, bro. Yes. Gue sih. Gue mainnya profesional. Berarti wis kalau Mbak Sandika berarti di wedding ini wis
Piro wis 13 tahun. 13 lebih. tahun. 13 tahun. Mas Alif berarti kalau sama San WO-nya dan 6 tahun. Aku pengen tanya kok sih, ini gak di luar skrip ya. Berapa pernah megang budget terbesar selama wedding ini? Nah, Terbesar saat itu 250 sampai 300. 300 juta. Satu wedding tuh. satu. 325 sempat ya. Iya, wes Gitu. Wis ngelarang dia. Sekarang dia minta Tahu asli, langsung asli, chat asli. Ora enek sih tak belum kita. Anu Pak ulang tahun. Udah ini asli dah. Ya enggak tahu asli ini gambarnya asli. Nah, terus karena gini, Mas Alif tadi kan ngomongin tentang legalitas ya Mbak Sandika juga. Tapi ini Mbak San, ada juga kemarin yang sempat viral juga obrolan tentang nggak setuju dengan satu pintu. Nah, di garis bawah iki satu pintu. Kan karena kemarin di Semarang itu Semarang sih Kore, Kor Semarang ya. Jadi di Semarang wingi nek sing gara-gara 1 miliar hilang itu. Akhirnya vendor-vendornya itu muntap lah Mbak San. Hilangkan satu pintu by directing WO. Banyak obrolan nih. Sesatu WO yang lari tadi, ada sing tanggung jawab. Terus enak juga fee marketing, ini dibahas juga sama mereka. Oh gue ada fee marketing. Nek menurut dari Mbak Sandika dulu tentang satu pintu, efek plus minusnya apa Mbak San? Efek plus minusnya kalau plusnya ya jelas nggak akan ribet ya, nggak akan ribet dan nggak akan capek. Maksudnya gini, orang hire WO itu kan tujuannya untuk biar lebih ringkes gitu kerjaannya. Dia nggak mikir, dia bisa mikir yang lain gitu loh. Nah kalau misal dia nggak satu pintu ya dia sama aja kayak nggak hire WO. Oh dia ngurusin sendiri. Ngurus sendiri. Padahal sebenarnya WO memfasilitasi. Cuman minusnya ya kayak gitu. Ketika ketemu sama WO yang nggak amanah itu loh. Lah kui angel wi. Oh, sabar. Enek Mbak San ya, enek. Aku tuh lagi ngomong dulu. Digital dulu. banyak dan ada di sekitar kita sebenarnya, ada sekitar kita. Jadi WO itu sebenarnya fungsionalnya utama ki apa sih? Apa aku pure Mbak aku di acara iki kayak no apa piye Mbak? Normalnya kayak gitu. Normalnya kayak gitu. Seharusnya seperti itu. Cuman ya itu tadi loh, mungkin nah kita dulu ya ini ya Pak. Apa jenenge dulu tuh sering banget kita handle itu yang bener-bener wes Mas manut gitu. Iya. Dan itu enak banget kita directnya. Dan bener-bener flow acara yo enak gitu loh Suraf. Tapi ingat lah ya teman-teman ya, ketika kalian dapat WO yang trust, healing, nek kalian ke WO yang nggak jelas dalam kutip ya, yo kalian dipermainkan bahasanya itu. Terus berimbas ke ketika WO yang baru-baru ini muncul. Dan beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang tidak amanah tadi, akhirnya dipukul rata nih semua WO kayak ngono. Padahal enggak lah. Ini sebenarnya sempat tak bahas secara deep juga sama Pak Alif kayak kok kita jadi kena efeknya ya. Padahal kita membangun San itu benar-benar amanah banget, benar-benar koyok. Aku selalu pesen ketika kita udah dapat klien gede ya, pembayaran kan langsung ke aku nih. Karena kan aku ning kantor itu bagian keuangan. Jadi transfer semua transaksi itu di aku. Ketika langsung bayar berapa ratus juta, pesan pertama yang langsung tak chat ke Pak Alif adalah duitnya gede, hati-hati, ojo sampai kepleset, ojo sampai tidak amanah ke klien, dan ojo sampai vendor-vendornya tidak ada di kendalimu. Ya intinya ini sih, mungkin gitu. Apa ya Mbak, kasarannya kayak ini cuma duit sebagai lewatok lah. Betul, ini tuh uang orang gitu loh. Ini tuh uang orang, bukan uang kita. Pokoknya ojo sampai tergoda untuk memakai. Ngonoin era Mbak San, maksudnya berarti Mbak Sandika kan kalau masalah trusting ke vendor kan berarti pilih-pilih banget no, harusan. Oh iya. Iya no. Mas Alif juga no. Nah, aku pengen tahu sih, maksudnya ini buat vendor-vendor juga bakalnya yo akhirnya ngerti. Kriteria menurut kalian nih, kriteria apa vendor sing aku iso nyekel vendor iki, tak cekel. Maksudnya kan berarti kalian butuh trustnya toh. Apa menurut kalian itu apa? Segi apanya? Mas Alif apa? Segi apa ya? Kalau dari San sendiri ya, dari saya sendiri menurutku, maksudnya mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan. Jadi kalau di saya sendiri, menurut saya sendiri sebenarnya lebih ke ini, ketemu dulu. Jangan sampai dari ketemu kan kita tahu obrolannya gimana, pembayarannya gimana. Soalnya terus, kan Mas Alif menyarankan kan pasti. Betul, menyarankan dulu. Dan selanjutnya nanti
kalau bisa sih dari WO, teman-teman WO itu ketemu dulu vendor-vendor. Jadi kayak istilahnya punya referensi dari fotografer A, B, C, D, mungkin dari harga, dari fasilitas, terus orang-orangnya enak apa gak Iya. di lokasi, sama dengan MUA juga kayak gitu, dekor. Nah, dari situ kita punya referensi bakal kita pilih. Makanya kalau teman-teman tahu, mungkin klien-klien yang lihat di drive kita, pasti paketannya cuma ada Itu dua. aja. Dua, maksudnya paket A ini vendor ini, paket B vendor ini. Jadi nggak ada yang lain. Jadi memang kita melihatnya kepercayaan. Jadi antara teman-teman ini dari vendor ini saling percaya yang udah pertama. connecting satu sama lain. Connecting dengan satu visi, satu misi kayak gitu aja sih. Jadi Iya. memang harus ketemu dulu. Kalau nggak ketemu ya minimal ketemu di lapangan. Dalam artian misal tadi Mbak Sandika ini klien, terus ngejob saya, ngejob Iya, teman-teman me time. Nah kayak gitu di lapangan baru tahu mungkin Oh kayak gini kayak gitu. karakteristiknya Karakteristiknya. orang kayak gini. Jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi orangnya kan beda-beda ya. Kalau saya melihatnya ke situ dulu. Jadi karakteristik maksudnya dalam arti sebuah vendor ini didelok wong-wongane juga penting Pak Lip. Betul. Apalagi biasanya kan di lapangan itu yang crash fotografer, makeup sama WO. Tadi kan tentang kriterianya Mas Alif. Saiki Mbak Sandika, red flag vendor tuh yang seperti apa? Vendor yang red flag. Nek aku sing nggak tahu job desk-nya. Misal. Misal WO gak ngerti job desk. Fotografer ada orang banyak tapi lunggah-lungguh ae. Turu. Nah, aku nek tidur gak masalah. Enek. Ya. Serius, aku tidur makan itu gak masalah. Tapi ketika dia standby tapi menengahi, lah wi lho. Kayak anjir we ngapain nih kono? Iya. Gitu. Terus apa namanya? Penyanyi yang dhuwur panggung jek rol-rolan. Wah, aku Anu Mbak, ini biasanya kayak gini loh. Kowe jek rol-rolan berarti kan kowe harus siap gitu. Iya kan. Ya nggak sih? Nah terus sampai kapan itu rol mau ning kono kuwi? Apakah sampai selesai acara jek ngerol? Berarti kan dari awal sampai akhir gak siap. Tahu. Ya Ya pernah. banyak. Langsung tak WA. Iki. Oh, gue Mas Alif pas kuwi. Langsung tak Mas WA. Alif. Tolong nah. iki rolnya dicopot. Kayak gitu. Enggak bisa. Orang tuh lihat tuh pengennya ya wis ready semuanya Iya. kan. jangan kok iki rolku tak anjen aksesoris kok Mbak. Enggak jangan. Seni. Serius. Sawit. Serius itu bukan sesuatu hal yang profesional ya nek Ya. menurutku. Ngerol itu bagian dari ente itu masih siap-siap. Gitu loh. Masih preparation lah. Masih ya. prepare, nek misal wis siap berarti kan rollnya wis dicopot, rambut udah di blow bagus gitu kan. Tapi aku pengen tanya. Eh. Berarti kan dari segi banyaknya WO yang ada, yang baru, yang lama, yang punya pengalaman, yang trusting, yang ora. Terus tips buat manten, calon klien ki. Gimana tuh cara mereka itu biar bisa milih WO yang dalam artian ini pintunya menuju vendor. Sang apik ki piye menurut kalian? Kalau dari saya sendiri ya aku tak jadikan orang awam ya. Pasti semua sekarang sosial media. Ya. Sebenarnya memang benar sosial media sih karena memang ya nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman lihat malah WO sing lama, WO sing Jogja yang wis tuwek-tuwek bagus-bagus ku malah sosial medianya jelek. Iya. Apalagi story ini jelek jadi ya jangan kemakan itu dulu. Teman-teman klien jangan sampai kemakan video-video ataupun uploadan dari vendor tersebut. Nggak hanya WO ya, mungkin semuanya. Aku pengen tengok sih, Mbak San, pengalamanmu sebagai makeup artist, sang paling ngeselin lah bosone, sang paling klien iki ben iso njogo acarane makeup sampai selesai, sampai pagi sampai ready itu. Ben kamu bosone iso siap, enak, luwes, santai, tapi sesuai dengan target. Lah aku pengen takok, hal yang paling ra enak banget ketika nyapu. Ketika aku bad mood sih. Senggare bad mood. Banyak hal ya. Makanya nek dulu jadi gini, iki disclaimer, aku ya belum pernah membicarakan ini sebelumnya kan. Disclaimer. Jadi gini. Enggak, sebenarnya gini, ketika dulu kan aku karyawanku masih satu tuh. Karyawanku masih satu. Kadang aku masih bantuin fitting dan lain-lain. Nah, akhir-akhir ini banyak yang tanya, Mbak Sandika tuh yang mana tuh orangnya gitu. Sampai nggak ngerti, Wi. Sampai gak ngerti karena aku nggak mau keluar. Bukan nggak maunya ini kok, bukan sombong, enggak. Aku nggak mau. Jadi gini, karena aku ketemu duluan sama klien. Jadi kan gini ya, kita kan nggak bisa ya jenenge
nahan sesuatu sing wong iki kok nyebelin dan lain-lain. Oh, iya. Kadang kan nggak semua orang itu bisa menyembunyikan, termasuk aku. Pemene raiku sing ngene iki, Wak. Oh iya sih. Ya. Aku kadang ketok, Mbak Sandi kakek nesu. Nah, Enek semua apa, orang Kak? tuh, Enek apa? semua orang tuh akan ngeh dengan ekspresi muka Ya, gitu. Makanya aku nggak mau membuat kisruh di situ. Aku nggak mau tahu sebelumnya klienku iki wonge rewel, wonge gak penak, wonge iki griseni dan lain-lain tuh. Sekarang di kantor itu kan klienku ada 3 sekarang. SOP pertama adalah gak usah ceritain apapun yang membuatmu kesel tentang klien itu ke aku. Oke. Karuane ngono. Dikip sendiri sama adminmu lah intinya gitu. Dikip sendiri kalau meh cerita engko nek wis bar pelunasan dan Oke. lain-lain. Kalau udah selesai, maksudnya udah tanggung jawab udah selesai. Kenapa? Ya itu tadi, aku wongnya bad moodan dan kerjaanku sangat dipengaruhi dengan mood. Nah, ketika aku udah tahu nek wong iki rewel, nek wong iki gak enak, orang ini Kegawa no. nah, aku nanti pas hari H mesti akan kesel sama orang itu. Dan aku nggak akan bisa mengembalikan suasana make up-nya hari itu dan gak bisa mengembalikan mood mantan ketika aku gak sengaja nyeletuk opo sing garai lorati. Nah, itu makanya bukannya aku sombong gak mau menemui klien ya, bukan. Itu menjadi salah satu tipsku untuk aku malah pengen ngekip kamu tuh ben nanti pas hari H kita tuh pertama kali ketemu. Iya, first impression. Kita bener-bener first impression. Sing sebelum itu aku nggak tahu kekuranganmu. Aku tuh ngerti ini ya kamu klien yang memilih aku dengan sadar gitu kan. Jadi pembawaan dari awal ben enak juga. Ben enak, ben aku tuh iso nyapa. Halo Mbak pagi. Ben iso ngono lho, Pak. Iya kok kalau kan ngene. Halo. Daripada aku wis ngerti wonge gak enak terus pagi wis mutong wis perengat-perengut kan lebih gak enak lagi. Gitu. Jadi aku malah menjaga privasi mereka. Dan aku kan juga masalah ya, orang kan masing-masing ya, tapi kan kita tuh juga punya kontrol untuk mengatur kapan nek dhewe meh gak mood dan lain-lain gitu loh. Nah, aku memilih untuk cara itu gitu. Tapi kan atau Mbak San, maksudnya piye ya? Piye? Kayak enek se-makeup dingi aku ndelok viral juga wi. Wis di makeup api-api iki. Dadi terus moro-moro paes ya, paes toh. Toh karena Mas iki sangat Astagfirullah. Nyambung. Pek. Makeup kon dindi. Rusak lah intine, rusak lah. Lah kan wi menurutku, bro, enek makeup artist sing kudu mbok jaga lho atine, bro. Lek menurutmu piye, Mbak San? Gini nah aku sih sebenarnya aku gak akan marah yang segimana ya, jenenge wong happy di hari H kadang yo gak terkontrol. Oh, berarti gak apa Mbak ya? Misal mau iki ngowe. Gak apa? Dan sering. Sering iki. Sering. Kayak misal cipika-cipiki karo ibuke. Lipstik ibuke ning kene. Paling aku cuman ya ampun Mbak iki sapa mau saya ngambung sampai teko kene. Iya Mbak panu ibuku tadi. Kadang ibuke nangis dulu weweran tuh, nyeplok lah di sini-sini. Ya kan kita dibayar untuk retouch. Iya, benar. Sedikit ya Mbak San, tentang menurutmu klien tuh harus gimana untuk memilih makeup artis? Kan akeh nih makeup artis. Look-looknya juga variatif juga. Menurut Mbak Sandika ben iso milih sesuai dengan dia tuh piye Mbak San? Jadi tuh nek menurutku ya bener sih dia mau Pak Alim nek mau. Jadi sekarang kan semuanya serba konten gitu loh, serba konten. Dan di konten tuh sebenarnya udah kelihatan kalau makeup artis ya. Makeup artis kan kontennya ngono kuwi berarti kan look makeup wis kayak gitu. Sudah bisa dilihat dari konten. Cuman kadang sing anak-anak Gen Z itu yang dipilih dari vendor tuh apa coba? Followers. Wow. Tolak ukurnya berarti Tapi gitu ya. Iya sih. Engagementnya, followersnya, viewersnya. Kan anak-anak sekarang jadi otakku gak nutut sih, ente-ente ini gawe ngene-ngene iki otakku gak nutut kan. Wis uzur ngono. Nek anak-anak muda sekarang kan semuanya pada konten. Otomatis kan secara viewers tinggi, secara engagement bagus. Nah, gak ngerti tapi servisnya piye. Karena baru muncul jadi fenomena MUA sekarang ya, Srob. MUA-ne wakeh. Wis koyo kacang goreng ya, wakeh. Sing arep dadi mantan Siti. Iya. Jadi rebutan dan Sing jago konten menang. Sing jago konten menang dan kelebihannya mereka adalah mereka lahir di mana ilmu itu mudah banget didapat. Oke, benar. Gak kok zaman kumbien. Akeh tempat edukasi lah. Betul, dan bayar kadang gratis wis iso jadi MUA tuh. Lihat-lihat di YouTube, dan lain-lain tutorial wis akeh. Sekarang MUA semuanya sebar tutorial biar dapat engagement. Dulu zamanku arep teko alismu nggih apa? Iki gak akan disauri. Nek gak ngono diblondrokne. Padahal gak nggih kuwi tapi omongnya nggih kuwi. Zamanku ngono. Wes keras ya zaman biyen ya. Ya iya. Keras ya. Apa misal zaman biyen dirimu wis dadi fotografer zaman biyen. Mas, gearmu nggih apa, Mas?
ngomongnya iki jebul enek rahasia lain. Ini sama. Ya, Zaman biyen nggak segampang itu untuk mendapatkan ilmu baru. Nah, itu yang jadi tantangan sekarang. Akhirnya anak-anak baru ini lahir dengan kualitas sing apik, Wak. Sing make up iki tiba-tiba wis apik gitu. Tanpa proses yang sangat mendalam. Tanpa proses yang sangat mendalam, otomatis dengan make up dia yang bagus, regane kan murah. Tapi kan percaya gak percaya gini Mbak San, ketika sesuatu hal seinstan, itu cepet hilang instan nih. Nah, itu aku nggak tahu. Nek menurutku instan atau enggak ya tergantung dia perjuangannya kayak gimana. Karena bagiku pun aku sebenarnya zaman dulu, zaman kumbien, aku termasuk instan. Termasuk instan. Termasuk instan meskipun aku otodidak, meskipun di bla bla bla, aku termasuk instan karena aku berkarir di lingkungan kampus. Jadi kliennya akeh, wisudaan dan lain-lain. Oke, kita sekarang akan bahas yang kemarin sempat viral di Mbak Sandika di Sun Group lah. Yang katanya, aku nggak tahu nih ya, nggak tahu. Katanya ada klien yang nggak mau ngelunasin acaranya, nggak mau bayarin. Dan di sini tulisannya sampai 39 juta sampai sekarang belum dibayar. Apakah itu benar? Benar. 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 Tapi sudah sedikit berkurang. Sekarang tinggal 32. Sekitar 32 sekian. Oke, kita bedah dari awal dulu. Dari awal dulu. Bagaimana? Jadi ini klien ini datang dengan pada umumnya klien. Iya. Tanpa Beda. kesulitan. Menurut saya beda. Menurut Mas Ali beda. Karena saya udah tahu kenal dari SD. Oh, teman Mas Ali Mas Ian. Adik kelas. Tapi saya tahu anak itu. Bocil Tapi itu. kalau yang nah, sing kurungan nggak tahu. Jadi langsung aja. Jabarnya dulu itu 2022 nggak salah ya. Iya. Dan udah hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun inilah ya. Jadi dia itu WA saya. Ini temennya, dia yang ngomongnya. Ya wes lah. Pokoknya intinya dia WA saya. Mau ngadakan acara. Kemudian di acaranya di bulan November. Tapi sempet di tengah-tengah itu aku tanya ke siapa ya? Deva. MC Deva. Nah itu teman Deva. Jadi kayak dia itu si laki-laki ini istilahnya kayak primadona sekolah. Katanya gitu, tapi nggak tahu ya. Anak basket. Abbas. Pasti kan. Abbas yang ini. Oke, Abbas. Nah itu kemudian ya nggak tahu ya. Mungkin langsung kayak feeling mungkin ya langsung. Iki aman gak? Pertanyaanku nggak salah kak gitu. Aman wis ini ya wis. Aku ya wis jalan. Oh berarti Mas Alifi ketika ada klien pun juga cross check yo. Iya. Iki orangnya gimana? Kan kelihatan tuh maksudnya bocah ini apalagi yang kenal pasti kita cross check. Tapi kalau nggak kenal ya nggak bisa. Iya. Cuma bisa lihat Instagram temennya sopo itu aja. Terus Kita pada saat itu survei ya. lah di IG. Iya. Engagement teman-temannya siapa? Nah. Oh, followernya iki, followingnya iki. Oh, saling Mutualannya. ya. Mutualannya apa jadi Nah, Mas? salah satunya itu kan klien kita juga. Oh, oke. Tahun sebelumnya kayaknya. Setahun Nah itu ya sebelumnya. hidupnya bareng di kota B. Bogor. Beb. Tak suwebut Bogor. Sabar. Suwebut. Ya, guys, Mbak ya. San, sorry. Mikmur tidak CTM, Mbak San. Wong Bogor. B kan akeh. Singkat itu ya, maksudnya wis berjalan, oke. Deal harga oke. Sing rodok kroso iku hamin seminggu apa hamin 5 ya? Iki DP wes maksudnya udah sesuai dengan Mas Alif. Sebenarnya udah DP. 50% kayak ngono kuwi. Gak sampai belum Belum karena sampai. ya kita tahu tadi loh. Jadi istilahnya Oh, ya iki wis. aman Oh, lah. kenal lah aman ngomongnya. Tapi kalau nggak ada itu ya kita gak bisa berubah. Akhirnya sekarang ada perubahan sama Mbak Aslin. Jadi setelah itu terlihatnya dihamin seminggu kalau nggak hamin 5 hari. Jadi sempat kita minta tambahan buat dulu itu kan zaman itu yang harus lunas duluan dari entertain sama MC itu nggak dikasih. Catering enggak? Kayak kita di luar kita. Oh, di luar. Catering di luar. sendiri, catering Oh, sendiri. iya. Nah itu jadi kita minta paling nggak sampai 5, kayak 3 atau 4 tok itu loh. Oke. Nggak kekasih. Kayak dikasih terus wes rodok ndredeg ya sebenarnya wes. Ya wes aku bayari si entertain Nalangi gitu, dong. nalangi sih. Iya, nalangi Terus dong. habis itu 4 hari 5 hari loh. Kok gak enek kabar? Bukan gak ada kabar langsung sih, tapi alasannya masih honeymoon. Oh, iki after hari H. After hari H. Saya aku ngobrol hari H dulu. Hari H aman aja sebenarnya. Ya aman. Feeling pertama tuh malah dari Mas Dedi. Oke, Oh, Mas iya. Dedi ini terop. ya, Dia production kan, ya. dia kan masang terop duluan tuh. Dia ingin nih, Mbak kita tenan budgetnya semene. Ki omahe sepurane ya. Rumahnya tuh masih kayu.
Gedek. Gedek. Ya iya, gak gedek sih, bukan Ada, gedek, ada. papan, Dapur, bukan dapur. gedek. Papan kayu gitu. Terus Omah sederhana lah ini. betul. Nah, lantainya tuh bukan lantai sing keramik kayak gini, lantai zaman biyen sing warnane abu-abu no Oh Rek. iya, saya anu lho semen lho Dik. Pelestaran. Ya mesteran. Lah, saat itu ndelalah itu calon suamine iparku, adike Mas Salib, itu tuh satu daerah sama dia. Oh, Oke. Dia bilang, "Ibu Ewi bakal gas." Bakul galon ya rumah Bakal gas, warung bakal gitu. galon. Aku bakal gas, bakal galon. Oh, mungkin dia budgetnya nikah gede karena dia kerja di Anaknya di luar tempat kota. bonafit lah, pikirku ya. Saat itu karena emang terkenal banget nek mereka berdua itu hedon dari SMA wiwesan. Jadi makanya aku aman, kayak ngerasa secure gitu loh. Acara Aku ya aman aja maksudnya. Lancar aja sebenarnya. Lancar aja. Lancar. Cuma ya kayaknya dari teman-teman sih bilangnya wajah masih rada aneh, maksudnya kayak tertekan. Berarti sebenarnya sing Iya, bener trouble ini sing cowok apa sing cewek? Kalau kita Cindy lho sing trouble iki. Cindy ki sing cewek. Sing cewek. Oh. cuma Trouble ini ya itu. infonya ya, maksudnya kita nggak tahu. Cuma Bener kita apa setelah enggaknya. acara kan sempet ke apa ya matore Pak RT Mbah Wo gitu lah. Oh, Mas Ali udah ke rumah Udah. juga sama Mas sampean. Dedi terus dipanggilkan keluarganya. Keluarganya. Jadi intinya ya, maksudnya cerita mereka ini yang mengadakan acara si perempuan, tapi yang membayarin si laki-laki. Laki-laki. Oh, duitnya sana asini. Duitnya sana. Terus habis Sini. itu si ibunya si perempuan itu sebenarnya nggak mau diacarakan besar-besaran kayak gitu. Melihat kapasitasnya. Tapi si anake kuwi gengsi nek gede. Gengsi gede. Tangannya gengsi kuwi. Mana sing trouble sini Cindy. Iya. Cindy Giska Karudeng. Sabar. Lagi. Kalau sih mau wis viral loh. iya Wis sih. gak apa-apa Iya sih sih. nek menurutku mah. Apa ya? Oke. Ya diviralkan sekali lagi biar ada kesadaran 32 juta, Wak. Kuwi wae 30 juta mah wis semaput. Tapi gini sih, aku sih juga kunjulan loro loh, sih 30 loro. salah satu vendor di dalamnya juga. Betul. Saya juga merasakan. Sampai ngene Dik, sampai aku Yang sampai bangun bingung. kayak. Ngene Mas Lip, iki tak cetake, maksudnya selesaikan aku, wis tak pasane dirimu. Wis gue pikir kere lah Mas, mau tak melaku sih. Ketimbang aku kehilangan opo kayak file apa gede ini kan. Cuman memang guys, ketika aku di dalam satu grup itu, Mbak Sandika tuh bener-bener kayak Wah, tak kata-katain. ini, iya. Tak push. Sama Mbak Dipus, Ambar. bener dipus, Tak push. sama Mbak Ambar juga. Mbak Ambar tuh yang ngerti ya sampai ngetoknya dalil-dalil Al-Qur'an wakef dan itu sisinya sowerem serem Wak. Bener-bener sing ngoyo nek we mati, kowe iki nek we mati, wis jek ndek utang we gak akan anu sebelum utangmu ning donya wis ngono kuwi lho Wak. Itu tuh juga gak mempan. Maksudnya dan itu pun Dik, klien itu yo kayak sek kuat lo mentalnya men. Iya. Heeh men. Kayak yo wis ayo Mbak, aku apa nerimo. Sampai Mbak Sandika tuh ngi viralnya pun, kita kok sik men. Kita viralnya gak apa-apa viralno. Oh, aku mentalku wis bakok Mas, los. Paling wong ngono. Tapi setelah viralnya Mbak San, maksudnya Mbak Sandika mesti dapat masukan no teko Oh, banyak. teman-teman Banyak. Instagram. Bantuan. Sempat dibantu apa ya? Dibantu banyak yang banget yang bantu sampai Polres Sampai- Bogor wi bantu aku. Apa yang sudah dilakukan Iya. Mbak? Apa hal Nah ini mungkin teman-teman kayak kok iso sih vendor ketipu emang gak pelunasan di awal. Nah itu satu yang bikin aku kayak loro hati Siti karena dewe kan gak ning kutha gede Wak. Iya sih. Kita nggak bisa pelunasan di depan gitu loh. Ini kan budayanya kayak gitu ya. Tapi itu yang akhirnya menjadi perubahan Pak Alip berani untuk ambil ambil tindakan lunas 80% di awal. Cara mana 20% iki kukut ya wes 20% tok gitu loh. Ya, gak Sesuatu hal yang bisa ya. kita ikhlaskan sebenarnya. Makanya kayak gitu. Nah, aku di yang paling banyak komentar kok iso sih vendor mangkat padahal udah dibayar lawi. Sing koyo aku koyo oh iya ternyata aku bukan tipe orang sing tegonan. Itu sing salahku yo kuwi sih salah itu sebenarnya. Tapi gini sih, pertanyaan itu kok iso sih vendor mangkat saat lunas? Dari Karena vendor di dalam itu sebenarnya sudah trusting semua guys. Trusting, kan? Kita tuh sudah sering satu lapangan lah. Bener, Kita tuh wis ngalamin banyak kalian Iya. dan itu semua trusting aman gitu loh. Apalagi sih paling Pak Alip. Mas Rap tanggal ya? Siap. Langsung bedal lah. Kalau lewat admin langsung Kata bis ya. Lanjut. Ben admin musuh admin. Wah. Feedbacknya akeh sih sebenarnya dari situ. Tapi komentar-komentarnya tak baca semuanya. Berapa Akeh loh, ini. 17, berapa ribu itu ya komentar. Sudah dilihat berapa juta kali itu kan. Tak woconi rek. Ada satu yang bilang kayak misal
hati-hati Mbak UU ITE. Habis itu cing bales wah kayak enggak akan Mbak ini kena UU ITE, lanjutkan aja Mbak kalau misalnya anunya sono kayak gitu. Makanya orang ini menjelaskan bahwa di dalam uploadanku tuh tidak ada yang mengandung pelanggaran UU ITE. Makanya aku wani gas terus akhirnya sampai awalnya aku captionku Siti Wak. Nah, karena ada satu komen gas saya Mbak sampai viral bla bla bla. Akhirnya agak rincian ini nih. Kronologi nih. Kronologi. Tapi iki sih Mbak, aku kepo dengan POV ini pribadi sampean ya, kayak kok iki gak sih apa ya kasarannya? Kayak berimpact langsung kayak aku gak iso turu sampai ya ditanggung tonggoku ngene-ngene enggak sih Mbak? Nah, aku enggak, aku lebih tanggung jawab ke vendorku aja sih. Karena kan ya Allah Wak, kita ki bareng-bareng lah mandelalah kok yo ente-ente sing tak jak. Cara mono ki wong liya paling aku blacklist kali ya. Iya, makane kuwi. Nah, itu loh makanya kenapa vendor-vendorku itu aja karena kita kan wis koyo sedulur gitu loh, Wak. Sedulur. Ini banget ya. Ini banget. Maksudnya ketipu ya bareng-bareng. Belum bareng-bareng. Ketipu ya tanggung bareng-bareng kayak gitu loh. Itu sing bikin aku sebenarnya gak penak gitu loh. Yang bebanku ada di situ sama Pak Alipi koyo nek duit sik mbok iki ditambeli gitu ya, beberapa tak tambeli. Sampai saiki ditagih pun jawab piye Mas? Ya terakhir bayar Maret kemarin 500.000. 500.000. Ya, DP kalau nggak salah wis masuk di DP 13 sampai 14 kali. 15. Kita tahu nyicil motornya barang Iya. motor bos. Dulu itu sampai dibilang 1 juta gak apa, 500 memang keberatan 1 juta penting ya lunasono sampai bar. Cara Tapi mono rutin. 3 tahun enggak. Kalau enggak dianu ya kadang ya. Dan bayarnya ki saksire dek 500.000-an. Lah wong 500.000 kuwi wae nek rutin wis 6 tahun. Ketoke Ya wis mikire kita- wonge iki sedekah ngono piye. Lah iya. Oke ya mergo koncoku sak sekolah aman gitu. Ya itulah. Tapi dari segi individualnya si Cindy ini itu memang ada trouble kah? Nek Di orangnya. gini, nek komentarnya banyak banget teman-temannya. Ya Allah Mbak Cindy ya, Oh, iya. padahal terkenalnya hedon ternyata gak iso bayar ya. Jadi dia build image-nya dia itu anak orang Tajir. bukan orang kaya sih, tapi orang mampu. Orang mampu. Dengan ya bayangnya Wak, dia udah viral ya. Wes viral, udah dilihat berapa juta orang. Dia aja iso-isone lo upload mangan Yasinoya. Marugame. Padahal bagiku wis kuwi enak jen Mbak. Nukoknya anaknya mainan yang Hot Wheels. Loh Mas, Itu posisinya wis Di-upload viral. di-upload. Di-upload di apa ngono kuwi? Close Second friend. account. Close friend Oh, dan close friend. Delalai close friend-e dhewe ya nek sing lapor aku. Oh, akeh mata-mata. Oh banyak, cepuku akeh banget, cepuku Cepuku bener-bener akeh. akeh banget. Sampai dibantu sama dari Polres Bogor udah bantu. Cuman minusnya kalau Polres Bogor itu kita harus membuat laporan langsung ke sana. Wih, aku somasi 2 kali Pak Wesan dengan 2 pengacara. Ada surat yang dikirim ke rumahnya Ada. bapaknya. Nah ketika itu kita kebetulan baru tahu Hamin berapa hari ternyata seluruh keluarganya si Mas Adam ini udah Pindah geser ke Bogor Bogor semua. Udah geser Jadi semua. di sini tinggal Bude nih kayak gitu. Nah Jadi itu kita sing kelemahannya kita nggak bisa ngurus lebih jauh itu kita beda domisili yang pertama. Terus ini ya tak cerita nih kenapa kok nggak naik kasusnya. Yang pertama kita beda domisili. Aku wis tanya banyak banget teman-temanku pengacara piye carane ben iso naik kasus iki. Yang pertama paling gampang adalah pidana. Iya. Tapi duitku gak balik. Piye dong? Iya. Dia di penjara tapi duitku gak balik. Lah aku kan cuma butuh duit. Siti Mbuh penjara, mbuh piye urusanmu lah, sepenting dadi gak balik. butuh aku meh di penjara atau enggak. Yang penting kan aku butuh uangnya. Lah itu nek pidana dia iso di penjara tapi duitnya gak iso balik. Nek perdata bagi mereka, bagi pengacara dan dari sisi hukum duit 32 juta kuwi wis sithik rek. Iya. Ketika Oh, iya. kita ngurus Ya, kita tombol lah malah ini. tomboknya luwih Tombol. akeh kayak gitu. Jadi Jadi mereka wis ngirim sertifikat rumah karo jam tangan. Biasanya tangguh tapi gak tangguh itu lagi. Ganti anyar. Jam anyar. Berarti aslinya buat jaminan. Buat jaminan itu Cuma kasih kan sertifikat kan ya piye? Di piye posisi ini Bogor Bogor kono kita nggak tahu. Iya, kayak siapa Mungkin juga mereka sih, bisa bikin surat baru lagi. Oh, surat kehilangan. Kehilangan. Duplikatnya. Masih ada Bang, masih ada. Ya. Jam tangannya Mas Dip. Jam tangan enek merek. Apa sih? Arang. Ya G-Shox lumayan lah. Jisok. tak dicek kayak sak yutonan. Alah, sayuto alah. Dan lucu ya, Rusak. lucunya adalah seserahannya Nah, DE kuwi, ada seserahannya DE MacBook. MacBook
terus iPhone berapa gitu, terus pas tak make up aku ngerti banget nek dia itu bawa 2 HP. Ada 2 HP dan itu semuanya iPhone keluaran terbaru. Tak jaluk wi. Mas Dedi tuh minta Mas Dedi, bayar wes. laptop aja wis cukup soalnya. jaluk Berarti barangnya, ini laptopnya weh. kira-kira sekitar 16 juta, lebih lah. 16 juta. Aku wis tanya laptop tipe itu bla bla bla, aku wis tanya sama temanku sing bakulan laptop dan HP ini kira-kira nek didol Ya, meh paling 15-an lah ya. paling larang deh payu piro 16 dia bilang 16. Ya wes gak apa-apa laptop mau masih laptopnya wes bekas entah itu wes pemakaian berapa lama tak hargai Sesuai itu. harga jual baru. Kadang juga solusi ya maksudnya ya. Wes Tiga solusi. Wes ya kayak misal 16 juta wes tadi tadi 16 juta karean ya kan. iPhone saat itu terbaru 13 Pro Max nek gak salah HP-ne dia apa 13 Pro ngono loh. Itu berapa? Halah dikei laptop HP loro sebaras ini. Wes, acang kok ben mikir dhewe ngono lho, iki Iya. didol piye. Nah. Iya, ngono. Tapi tiket pira nek ya? Gak nek. Dan dia ngomong itu untuk kerja bla bla bla. Harus pakai iPhone nanti soal pindah data dan lain-lain. Aku ya ora goblok anjir. Iya. Weh kan iso HP kan regane larang. Weh mbok kene aku sebagian misal mbok jupuk 2 juta 3 juta nek weh butuh iPhone rego semono ya si akeh gitu loh. Iya kan. Gak ya alasannya gak dikekne soalnya sing siji ajare HP kantor, sing siji buat kerja dan lain-lain. Aku mikir aku gengsi kok Mbak tetepan. Gengsi karena dia itu vendor dan include-ane sama kayak sahabatnya dia. Itu juga temennya adikku dan aku kenal baik juga. Tapi bedanya adalah si temennya adikku iki sing sahabatnya dia yang jadi acuan nikahannya dia. Ki anak pejabat rek. Oh, iya. Beda, wes beda. Bayangan, dia naik Kemampuannya pejabat. beda. Vendornya dipadakne karo DE. Ya boh. Kecuali dekor. Tapi nek iki tulisannya Mbak San. Jadi ini memang pernah nipu juga apa iki? Oh iya, Pernah nipu betul. juga. Nah, Ada ini- kasus juga di luar wedding Ada katanya. kasus. Sebelum Kok akeh bener ya? Cuman aku tapi lebih skalanya besar sih. lebih besar. Nasional ya. Cuman iki aku nggak berani untuk terlalu speak up karena aku nggak ngerti Nggak ngerti. relay kayak betul, gimana gitu. Tipis sesi apa ya masalahnya? apa? Masalahnya dia dulu pernah open donasi Nah, di open kitabisa.com. Oke, kitabisa.com. Dan itu rekeningnya aku kecetak semua. Bukti-bukti itu wes wakil sing ngekei aku semenjak dia viral itu. Wow, kayak Wakil informasi. speak up akhirnya. Oh, Speak up wakil banyak terpapar banget. informasi gitu. Jadi menurut tapi ki aku ya nek gak percaya tapi ada faktanya gitu loh. Aku rada gak percaya sebenarnya awalnya. Jadi dia tuh open donasi untuk porter di kereta stasiun Pasar Senen. Iya. Bapak-bapak lah intinya porter iki bapak-bapak dia gawe VT gitu di TikTok terus viral akhirnya pendonasi dan donasine kuwi tembus 300 juta rek. 300 juta. Oh, ratusan lah. Maksudnya 300 juta. Maksudnya ini donasi ya? Duit donasi. Aku nggak Donasi. tahu maksudnya itu bener-bener 300 atau apa tapi aku lihat kan di kitabisa.com iso Kelihatan, dilacak. iya. Iso dilacak. Nah, yang terakhir tak lihat itu aku ya dicepuin ini. Yang terakhir tak lihat itu ada keluar 10 juta di awal dari kitabisa.com itu ke rekeningnya bapak itu, nek gak salah lo ya. Ke rekeningnya bapak itu. Sisanya masuk ke rekeningnya Adam. Ngeri. Nah, Wong wani cik. Wih aku gak ngerti, maksudnya aku gak ngerti Nggak itu mau ikut berita sampai itu jauh. bener atau enggak, tapi ya tak jadikan yes bumbu-bumbu informasi Iya. lah gitu. Portofolio ya. Ya portofolio kasus. Tapi memang trouble emang dia tuh. Gitu. Jadi yo buat teman-teman yo memang Punya sesuaikan dengan kapasitas Sesuaikan kalian, budget. sesuaikan budget kalian. Jadi WO tuh hadir untuk melengkapi itu guys. Ketika teman-teman pengen acara seperti apa, sesuaikan lagi kapasitasmu kuat apa enggak. Kuat apa Soalnya acara mantu kui bukan mau mantu itu harus dipikir, after itu juga dipikir. Afternya dan Itu. kita kan gak memaksa milih vendor itu Oh. gitu. Nah misal duitmu budgetnya semono sebenarnya kita juga bisa carikan vendor yang sesuai budget. Jadi enggak yang melulu desain vendornya larang-larang, enggak ya karena Enggak, budgetmu piro. Ya mungkin ya balik lagi ya. Ya sadar diri penting ya. Sadar diri benar. penting. Soalnya yo apik sih ngambil vendor grade A apik, memang apik banget. Cuman ketika kalian maksa dan faktor pendukungnya gak support, kasihan kalian guys. Iya, kasihan Note keluarga. di situ. Kasihan keluarga sih nek Kasihan keluarga menurutku. juga. Karena Bener. sebenarnya uangnya wis enek. Nah dari ceritanya dia tuh uangnya udah ada dari pihak laki-laki untuk vendor. Tapi masalahnya si pihak perempuan ini mesen catering sing kudune apa jenenge? Sing kudune iki sing Masak.
Masak di rumah. Masak di rumah, Kan biar dari awal budget kan gak masak di pengen- rumah, tapi kudune bagiannya sing wedok. Oh. Lah ternyata si pihak perempuan ini tidak menyediakan budget untuk masak-masak, renek duite, atau otomatis duit sing wis ready iki kan masak duluan kan hari ya iki ini. Jarine ngono. Sing Cuman paling ya nggak kasihan tahu ya Mas aslinya. Dedi. Mas Dedi sempat kesana duluan minta ke ibuke Mbak Cindy. Jadi ya wis Mas galon gas gonen mulih. Ya gak konten no. Mesti Lah, gak duweku gono. motor karo TV, barang berhargane Kira gawonen. tekono. Kita awale meh njupuk barang-barang gak situ. Lo tuh guys vendor wae sampai ngene iki lho. Padahal Maksudnya dijahati duit semono yang mbok saya tak pikir. Iya. Lek terus vendor-vendor piye Mbak San? Ya masih belum. Iya. Ya sing wis bar mek entertain sama MC. Iya sih ya. Ya kita apa kabar serap? Aku nah alhamdulillah rezekine enek, alhamdulillah. Enak loh sing komen ini 32 juta ikhlasin aja Mbak nggak bikin miskin. Tamongi. Ya 30 juta gue muter bala, di gue muter. Aku tak sauri, heeh ngono tok. Ngono sih Mbak San. Loro juta ya tetep duit ya, Mbak. Lah gue gaji dikasih wulan. Edan. Amin ya Allah, amin. Nah, terus antisipasi nih Mbak. Mas Talib, Antisipasinya akhirnya- antisipasi ini ben gak terjadi lagi kayak gini ki. Ya kalau dari San sendiri, jadi pertama kan kalau lewat kita, jadi kita itu ada beberapa MOU. MOU. Jadi yang pertama tadi balik yang di awal Mas Asrop tanyakan, itu klien lebih baik kalau memang nggak percaya ataupun nggak percaya sama kita atau San, monggo pembayaran langsung ke vendor tersebut. Iya, direct. Nah, monggo kita tidak harus, misal aku punya MUA, punya band ya yang baru teman-teman tahu. Oke. Seandainya Mas apakah harus pakai WO, apakah harus pakai MUA dan lain-lain? Enggak. WO tok dilayani. Apa-apa sing dadi duit dilayani. Wis ngono ae pokoke. Balik butuh ya, balik ya. Sampai saiki aku ngrung nek karisma band. Jan mau iki aku. Iya. Itu yang pertama, yang kedua, jadi kalau teman-teman mau DP pembayar sendiri, itu satu pintu yang dimaksud, nah di kita ya, itu setelah itu, jadi setelah pembayaran, nah kita yang mengkoordinir. Jadi kayak Mbak mau nambah, misal dari dekor Mbak aku nambahin pergola jadi upgrade, bilang ke kita nggak apa, kita matur ke vendor, dekornya. vendor baru akan berikan rincian ke manten. Ya meskipun agak ribet, cuma kan demi kenyamanan aja Kenyamanan, kan. kenyamanan. Itu nggak apa-apa sekali. Tapi intinya WO tetap membantu ya, Mas. Nah, Membantu jadi kita gitu. luas wae sih. Dia mau bayar sendiri boleh, mau lewat kita juga boleh. Terus Tapi mau tetap sendiri nanti koordinasi tetap ke kita semua. Iya. Intinya kalau di satu pintu di kita itu kayak gitu. Jadi mengkoordinir acaranya. Tapi kalau pembayaran mau lewat kita boleh. Ya diomong sombong gak sombong, cuman akeh banget teman-teman Ya. ketika di meeting sendiri pun ngomongi sebelum acara udah lunas. Sebenarnya bukan karena apa, bukan Ya. karena sombong dan lain-lain. Cuma kita tuh pernah merasakan guys, gak kebayar pernah ngerasa nih. Betul. Makanya aku ngomong ke klien-klien, kalau memang kamu percaya ke kita, kamu trust, kita juga bawa percaya juga. Kamu harus lunas sebelum acara. Bukan karena apa, kita pasti datang kok. Itu sih. Kenapa harus lunas? Butuh WO akeh. Jadi buat klien-klien kayak gitu step by stepnya. Tapi kalau sudah tahu caranya ya ojo diakali. Ngesakne vendor-vendor guys. Buat produksinya mereka. Ngesakne vendor ketika sing wis ngosongi jadwal buat itu tiba ada Cancel. masalah kayak gitu. Masalah kayak gitu. Ya semoga nggak ada lagi lah hal seperti itu. Ya, Iya. cukup Baik. buat pembelajaran ya semuanya. Oke. Lek buat Cindy Mbak San nek siapa nih? Cindy, Tapi intinya Cindy kita ya? anu ya, maksudnya kita memviralkan bukan kita cari followers. Enggak, Tapi kita enggak. intinya ya menyampaikan, siapa tahu ada teman-teman yang bisa membantu kita. Mbak Menawa. ya, Sebenarnya terima kita kasih. sudah mentok ya. Soalnya segala cara udah tak lakukan loh. Maksudnya bukan kok aku ditipu terus loko-loko langsung tak Diviralin. viralin. Ya, Enggak. enggak. Wong aku ngeviralin itu jalan udah mau 2 tahun baru tak viralin kok. Dan selang 2 tahun itu kan aku yang melakukan banyak usaha gitu loh, piye carane, dari negosiasi, dari datang ke keluarganya, dari ketemu kepala desane, RT-ne, RW-ne, Pak Dene.
Semuanya Sampai dikumpulin jadi kabel. satu di rumah. Serius, semuanya iya. dikumpulin Pak jadi Wo, satu siapa di itu loh? rumahnya Pak Lurai, Pak Wone. Apa ya bahasanya? Mbah Wo ya saat itu. Duh, berarti teko segi RW barang dia Sudah wis tahu semua welek loh lingkungannya jenenge. sudah Wis elek. welek jenenge. Bahkan ngerti ya, bar viral ada part sing cepuin aku gini, Mbak ini Cindy bukan sih, dia lagi mangan Pak. Difotoin, Mbak ini Cindy yang ini enggak sih yang enggak bayar wedding dia. Sumpah jadi orang awam pun sampai kenal loh karo DE. Maksudnya dengan katakanlah 32 juta nah ya, 32 juta apakah itu worth it untuk membayar nama baiknya hilang? Kan lek aku no mending bro, ya emang nama baikmu bro. Nah, betul. Kowe dicap elek bro, sak donya bro. Ini baru satu masalah yang sebelumnya. Oh iya. Oh iya, kayak Ya wis situ, lah. kayak siapi. Tapi lah. Nah. Oke, next pertanyaan. Yo. Pernah nggak kalian tuh kan sebagai suami istri gitu Iya. kan nenek sama make up, nenek sama BO, mesti Mbak Sandika juga ikut kan satu manajemen lah. Enak gak sih kalian sebagai suami istri ini beda pendapat? Ada sering. TikTok no? Sering. Jadi kayak istilah cuma kalau di hari ya kalau kita lagi ngejob bareng, aku gak pernah masuk ke ruangannya. Budi Mas. Iya ben Oh. kira make up ya make up Jadi aku. nek di hari itu kita kayak wong gak kenal. Heeh. Bahkan dikiranya kaku adike. Jadi enggak Kita umurnya berarti. adike. Jelas ah. Terus iya ya orang-orang tuh kayak banyak yang nggak tahu kalau ternyata kita tuh suami istri gitu loh. Iya, Saking kita tuh nggak pernah terlihat bersama. Kecuali kita minum kadang kan nak di luar gak ada minum, nak di ruang rias kan pasti dikirimi minuman makanan minuman ya aku ikut ambil minum Kak. Yang ruang kelas privilege lah. Ah. Terus yang kedua biasanya kan kalau di MUA kita fokusnya ke teman-teman pendamping pengantin wanita. Nah itu kan langsung berhubungan dengan tim henna, tim foto, tim make up. Tapi pernah gak mesti TikTok sampai gede banget tentang wedding no? Cuma seringnya buat evaluasi aja. Iki kurang ini, cah iki kurang ini. Kudu belajar ini, tambahin ini. Aku sih sing paling vokal kayak gitu. Nah, karena Pak Sutri kan, Pak Sutri maksudnya di bidang yang sama, kita punya mini games. Mini gamesnya gimana, Dik? Mini gamesnya adalah Aduh, derdek ya. apa namanya? Apa jenis guys? Rusak gini. Heeh. Games ini akan mengetes beberapa close chemistry kalian. Aduh. Cek chemistry. Terusnya Kena adalah moral. sebutkan satu kata bebas yang ada di benak kalian masing-masing. Lalu sebutkan dengan berbarengan kata yang tadi. Oh, contoh. Contoh. Dik, ngopi ya, ngopi. Siji, loro, telu. PC. Ah. Oke ya. Oke ya. Aja li. Saling berhadapan boleh silakan memposisikan diri. Dik, nek iso dik kalah dik. Iya. Nek ade menang, ade goblok sensi dik. Ade nyapoe sama iki. Aduh, derdek aku. Satu, dua, tiga. Kamera. Ha kok iso rokok iso piye lho rokok ki. Wong iso rokok iki lho. Wong kesenane ngebule ngono. Kamera apa, Jon? Satu, dua, tiga. Surya. Edan ya. Gak nuntut aku. Edan ya. Gak nuntut aku. Edan ya. Aduh. Terlalu banyak perbedaan nih soalnya. Digas. Satu, dua, tiga. Karbu ora mungkin. Oke, wis. Jajal Mas Ayu Mbak Sandika. Ayo. Oke, jajal. Clue adalah di base camp. Basecampnya apa? Base camp Sanweo. Oke ya. Oke. Siap ya. Apa-apa mata? Tutup mata. Oke. Siap. 1, 2, 3. Baju manten. Wes. Baju manten. Nonton film. Nonton film. Sijine kerja, sijine nyantai. Oh, iya ngono kowe. Pertanyaan kedua. Sebutkan Apapun hal sing warnanya putih. Oke ya. Wis siap. Mas Ayu siap. Ya. 1, 2, 3. Gelas. Yes. Akhirnya. Ya itulah gambaran lu karo Pak Alip ngono wi Re. Jadi gak pernah sama. Empat asal Sumadika. Lah aku bener Surya mau. Bisa aku bener Surya mau. Minuman. Apa nek iki? Amanah. Yo ya padang iki. Guys, kenapa? Dan ketiga, asal siap, Yap. tiga siap. Yo, dikeken di. Yo. 1, 2, 3 langsung one shot. Oke.
Opo wi? Apa jenis Fir? Orang alit cari. Oke. Seperti itu Fir, gamesnya udah selesai? Oke, udah selesai. Jujur rasanya enak ya. Terus kita sudah masuk segmen penyampaian dari netizen. Waduh. Tanya-tanya netizen. Membaca komentar-komentar. Yang paling gokil, ada pertanyaan dari Bima Sakti. Kalau besok mau ada event nge-WO, masih sering makan sate kambing nggak? Biar kuat. Ini maksudnya Masih. Maksudnya piye? Jadi tuh gini, aku beberapa kali ketemu sama Bima itu dalam posisi Pak Alip gak iso mlaku rek. Asam urat kumat. Asam urat. Ceto, bae dia samurat bae. Sering. Asam urat kumat gara-gara gak iso nahan mangan sate kambing. Jadi sempet entuk klien dia iki Oh 30 Agustus. Teman-teman mitem tau ya kan. Kambing 1 tak batalnya aku gak jadi ikut. Asam Karena urat gak iso mlaku, Rek. Gak iso mlaku kan. Gue ke rumah sate. Akhirnya asliin sih medun. Gara-gara mangan sate. Apa. Orang bosan ini nambah Mbak. Loh, kok tak seneni, tak ida-ida pernah. Pasti Ya, marah sih. Cuma ya satu penyakit Pak Alip sing nggak pernah tak openi adalah asam urat kumat. Tak akoni kan karena Iya sih. loro sing dia sebenarnya iso tahan kan. Cuman gara-gara gak iso 2 hari berturut-turut sate kambing. lah wi. Enak Mas ya, enak ya. Garek kuwi lho ning mantenan. Gak ya, jadi yo ngono kuwi gak iso menahan mangan sate kambing karena dia emang seneng banget mangan Oke. sate kambing. Sesuk kan Fir, atuh kerja Fir. Next week Tips menghadapi klien yang rewel. dari Bella EPL. Tipsnya adalah gak ketemu dulu nek aku. Nah, saya enggak tuh Nah, Kayak kalau kali. saya kan pasti dari awal ya. Jadi memang beberapa kali pertemuan pasti gitu. Cuma Wis. ya bicaranya kita misal gak logis ya. Permintaannya gak logis ya diarahkan, tetap diarahkan. Ya wis pokoknya tak Nah, rewel ya tekan namanya gue. nikah ya. Ya wis lah. Nah, belum nikah kan tanda-tandanya ya wis pasti gak rewel. Iya. Pasti rewel lah. Pengenku soalnya ini punya Kan belum wedding dream pengalaman sendiri kan belum kan. pengalaman. Belum pengalaman. Jadi ya udah memang Kamu mereka perlu. pengennya kayak gitu. Oh Rewel. sebenarnya itu rewel guys, Bella ngawur. Nah, iya, Itu ngawur, rewel Bel. maksudnya dia tuh pengen sing api, detail ngono lho. Lah iya, Bella Bella kan ya press list gitu. dunianya loh Bel coba ini. Electronic press list. Next week Ini yang viral kemarin di TikTok. Gluren ki maksudnya piye? Kop Gluren. Ini yang Kopi viral Gluren. kemarin di TikTok kan Min. Aku baca komen katanya sudah dibayar via TF tapi bukti TF-nya diedit. Itu benerankah atau kasus lain? nah iki. Benar, tapi belum dibayar tuh benar loh maksudku. Tapi enak sededit itu. Nah diedit kayak Kayak diedit kayak ya editan, nggak ada maksudnya belum ada tuh Oh, pelunasan. berarti dia tuh Belum. ngomong iki wis bayar tapi Ya. tibae jadi intinya mereka Itu setelah viral itu tuh banyak banget muncul akun-akun fake iya. yang seolah-olah dia, anjay. seolah-olah dia kayak Buzzer, ngemis-ngemis. ya, istilah cari followers Hah, jadi kayak lumayan. jadi kayak playing victim gitu loh. Tapi itu akun fakes. Fake sampean fake. Oke, ini ada dari berdua space, ada merchandise buat Mas Ali sama Mbak Sandika. Merchandise-nya bisa dibantu Masku. Wih, ini lagi nggak ada ini, lagi nggak ada ini. Wih, Diva gak itu oh. Diva oleh sih, Alah. Diva oleh. Harus sampai oleh. Wah. Terima kasih. Terima Berdua kasih. space. Oke, terima kasih Masku. Itu engkau dibayarnya Mas. Ora digowo. Gua aku iya. Gak kroso sak jam setengah ternyata bahas iki. Jane Berat. akeh banget sampai tak bahas karo Mas Ali mbek Mas Andika tentang olah tentang makeup klien. Cuma waktunya ternyata batas Mbak San, Mas Alip. Iya. Say thanks banget, terima kasih banget sudah datang ke berdua space. Oke. Tak doakan rezeki lancar terus. Amin. Lancar terus tak mau dipadengi tetap membumi. Nah, tetap membumi. Nah, itu loh Dan sing sedikit angel. ya Mas Ali Mbak Sandika kasih dong kata-kata buat calon manten. Sedikit singkat padat jelas. calon Siapa sih? manten. Aku dulu. Mbak Sania ya. Saya first. Oke. Buat calon mantan yang jelas tetap harus tenang. Yang pertama, harus tenang karena apa? Di hari H ada yang namanya aura manten.
Nah ini aku sangat-sangat percaya. Jadi aura manten itu yang akan membuat suasana yang lainnya itu juga terpengaruh. Jadi harus tenang. Benar-benar yang namanya orang berencana itu boleh, tapi tetap hasilnya harus lillahi ta'ala gitu loh. Gitu. Jadi kita berusaha boleh, ketika nanti hari H ada sesuatu yang di luar kendali kita dan gak sesuai dengan harapan kita, ya wes kudu lilo legowo, itu aja sih. Harus tenang dan lilo legowo apapun yang terjadi. Yang namanya orang nikah itu pasti nggak akan semuanya mulus, jadi nggak boleh kemerungsung pas hari H, karena aura manten tuh benar-benar nyebar langsung. Kalau mantennya rewel, kalau mantennya itu di awal udah apa ya istilahnya kayak wes sebel, kemerungsung, bad mood, semuanya akan sama. Semuanya. Keren itu dari Mas Andika. Mantap. Mas Alif. Oke. Jadi sebelum masuk ke situ ya, mungkin kita mohon maaf dulu ke teman-teman berdua space ataupun teman-teman yang melihat acara ini. Jadi ini kita yang bilang tadi itu hanya menurut kita, dan istilahnya apabila nanti ada yang tersinggung ataupun gak enak hati, jadi kita mohon maaf, kita berdua khususnya sarna kita Pak Sutri ya. Jadi kita mohon maaf dulu, nanti takutnya yang kena berdua space. Di blacklist lagi, buka langsung tutup. Aku masih do bayaran selama juta ke sana kok. Karena dari saya sendiri sih istilahnya bukan orang yang suka ngomong ya, jadi takutnya tadi ada salah-salah kata, itu kita mohon maaf. Dan mungkin buat teman-teman klien yang nantinya akan menikah, jangan lupa pakai san, harus pakai san. Di sana ada san di Karisma Mua, san WO, ada Karisma, Karisma Bentak, dan di sini ada Me Time Moment. Terus lagi, jadi istilahnya karena pernikahan tidak hanya buat kedua mempelai, khususnya pengantin dan pria, di situ nanti ada keluarga besar, kemudian dari pihak laki-laki maupun perempuan, dan kemudian ada adat. Nah ini adat yang mungkin kita kan belum kesinggung ke situ ya, adat yang harus dilaksanakan. Nah ini pengalaman saya dan Mbak Sandika. Jadi kita punya 2 adik, yang satu kejawen, yang satu nih gak ngurus kejawen. Itu memang benar-benar terjadi. Apabila memang harus kejawen ya diikuti adatnya. Karena pasti ada, takutnya ada sesuatu yang ternyata terjadi. Jadi kita nggak pengen terjadi, ternyata terjadi. Kalau di keluarga saya itu wis gak ngurusi sajen dan lain-lain lagi, ya wis los. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi intinya pernikahan tidak hanya 1, 2 atau 6 orang, tapi banyak keluarga, dan apabila masih ada adat diusahakan diikuti aja. Mantap. Intinya jadi menikah itu nggak cuma 2 orang tapi 2 keluarga besar yang disatukan. Betul. Terus buat teman-teman yang mau nikah jangan ragu-ragu, lillahi ta'ala ya, dari Mbak Sandika seperti itu ya. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi sudah datang di sini. Mas Alif. Semoga wedding terus jalan. Amin. Terus menginspirasi. Tetap kritisi buat teman-teman vendor lainnya juga. Kita tutup yuk semuanya. Selamat jumpa lagi siang, malam, sore, semuanya. Thank you.